Oke, Bang, mungkin Abang sebagai praktisi hukum pasti melihat beberapa kali sidang Nikita Mirzani ya kan. Nah, kemarin baru-baru ini kan sudah sah gugatan prestasi Nikita terhadap Reza Gladys dicabut pada Senin kemarin. Ya, ini Abang mungkin memandang seperti apa, kan dari pihak Nikita juga mengatakan ingin fokus ke pidana. Ya kan, terus ada yang bilang juga salah satu strateginya Niki juga untuk menghadapi nanti nih di Kamis mendatang sidang pidananya dia saksi korban. Ini seperti apa nih Bu Abang? Baik, terkait pihak Nikita Mirzani mencabut gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys, yang kemudian pengacara Nikita Mirzani yaitu Bang Fahmi menyatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi dari pihak Nikita. Menurut saya, keputusan yang diambil oleh pihak Nikita Mirzani terutama pengacaranya ini sudah sangat-sangat tepat, karena memang yang mereka hadapi ada dua. Yang pertama sidang perdata, kemudian sidang pidana. Makanya yang disampaikan oleh pihak Nikita adalah mereka akan fokus kepada pidana. Ini memang bagian dari strategi. Itulah cara-cara yang dilakukan oleh sebagai seorang pengacara. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ketika ada dua persidangan perdata dan pidana, maka salah satu harus fokus. Dan ini adalah bagian, sekali lagi, bagian dari strategi dari pihak Nikita. Demikian, Mas. Berarti langkah yang diambil oleh Fahmi Bahmid itu benar ya untuk mencabut gugatan wan prestasinya terhadap Reza Gladys? Menurut saya sangat benar, karena kalau dia fokus dua-duanya, mereka pasti antisipasi. Kalau nanti misalkan mereka bertahan di perdata, kemudian akhirnya gugatan mereka misalkan ditolak oleh majelis hakim, maka ini adalah menjadi kelemahan buat pihak Nikita Mirzani. Makanya mereka fokus ke pidana. Dan kalaulah misalkan di pidana nanti, kan ini ada namanya agenda ke depan, agenda untuk pembuktian, saksi dan bukti. Kalau nanti pada saat nanti katakanlah endingnya, kemudian hakim memutuskan bahwa Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah, maka dia bebas. Dan kemudian jika memang nanti dia bebas, maka perdata ini ada peluang besar untuk melakukan gugatan kembali untuk meminta ganti rugi sebesar 100 miliar. Kalaulah memang nanti terbukti bahwa Nikita Mirzani artinya tidak terbukti bersalah dalam hal kasus pidana. Demikian. Oke, Bang, tapi kan banyak yang mengatakan kalau memang ini langkah bijak dan ingin fokus ke pidana, kenapa harus mendaftarkan gugatan perdata dari awal? Kita kan banyak kisru seperti itu, pro dan kontranya. Kenapa baru sekarang memikirkan fokus pidana, sedangkan pidana dulu kan yang masuk dibandingkan perdata? Seperti apa nih? Ya, oke, memang jadi pertanyaan besar bicara soal mereka mengajukan gugatan perdata, karena mungkin di awal mereka berpikir bahwa kan mereka sempat mengajukan eksepsi di pidana, dan kemudian pihak JPU menolak dan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Makanya ini sekali lagi, inilah bagian dari strategi mereka. Buru-buru mereka mencabut gugatan perdata karena mereka fokus di pidana. Tadi saya katakan tadi, ini memang di pidana ini akan diuji. Apakah pihak majelis hakim akan memutuskan atau menyatakan bahwa Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Kalau memang berharap pasti Nikita tidak terbukti. Memang kita tahu bersama bahwa di dalam hukum pidana ada namanya asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Sebelum ada ketok palu dari majelis hakim, maka Nikita Mirzani wajib dianggap tidak bersalah. Kita tunggu nanti hasil putusan. Demikian. Bang, ini kan minggu depan masuk pembuktian ya Bang, di mana Reza Gladys itu harus hadir sebagai saksi korban. Di situ akan dipertemukan lah Niki. Nah, ketika flashback kemarin flashback Bang kan saat eksepsi itu JPU itu kan membacakan, disertakanlah nama-nama yang terlibat di sana. Untuk pembuktiannya nanti Bang, haruskah dua orang ini yang disebut namanya Dr. Oki dan Samin ini harus hadir? Dan disitulah perang itu dimulai Bang. Baik. Terkait masalah pembuktian, terutama saksi, tentu nama-namanya sudah artinya ini kan pembuktian atau saksi daripada korban. Lalu berikutnya baru saksi daripada katakanlah tersangka atau pelaku terdakwa. Nah, otomatis juga ini adalah bicara pembuktian dari korban, ini adalah beban daripada JPU.
JPU yang menentukan siapa-siapa akan menjadi saksi. Karena ini kan menguatkan mereka. Karena boleh saya katakan tadi, bicara hukum pidana terkait pembuktian, beban ada pada jaksa penuntut umum. Makanya ini adu kuat. Apakah saksi dari jaksa penuntut umum ataupun saksi nanti dari pihak terdakwa. Nah, memang kalau saya melihat terkait pasal-pasal yang diterapkan terhadap Nikita Mirzani, yang pertama kan pasal 369, kemudian dirubah menjadi pertama 368, kemudian dirubah menjadi 369. Pasal 27. Nah, ini dan pasal 27. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Dan kemudian kita melihat bahwa terkait unsur pidana, ini jadi pertanyaan, apakah benar Nikita Mirzani melakukan mengancam untuk mencemarkan nama baik? Kemudian itu ada kepentingan untuk agar supaya si pihak Reza itu memberikan uang. Kalau kita melihat dari statement yang disampaikan oleh Ismail menyatakan Reza sendiri yang menelepon dia. Kemudian Reza sendiri yang mau menyerahkan uangnya 4 miliar. Bahkan itu dibagi dua kan? Pertama 2M, kemudian menyusul. Nah, ini juga harus dibuktikan nanti apakah pernyataan yang disampaikan oleh Mail ini betul-betul terbukti. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terutama bagi praktis hukum yang terjadi perdebatan. Ini jadi perdebatan terkait unsur-unsur yang diterapkan oleh pihak JPU. Makanya kita berharap semoga majelis hakim yang menangani perkara ini betul-betul mengedepankan kebenaran dan keadilan. Jadi netral. Betul. Agar supaya betul-betul hukum ditegakkan dengan benar. Demikian, terima kasih. Bang, ini kan mau masuk lagi tanggal 24 kan pembuktian. Kan akan panjang nih, Bang. Ya. Panjang, nanti ada saksi ahli, saksi forensik segala macam lah. Panjang sekali. Sedangkan kemarin dari pihak Reza Gladys kan juga berharap sidang ini bisa seminggu 2 kali lah, Bang. Karena mengingat waktu 60 hari lagi nih kita di dalam kan, takutnya kan lewat gitu. Nah, secara pandangan hukum abang gitu, langkah yang memang diajukan pihak Reza Gladys ini sudah Ya, saya pikir masing-masing punya hak untuk menyampaikan atau mengambil langkah-langkah hukum masing-masing ya, baik itu pihak Reza Gladys maupun pihak Nikita Mirzani. Tapi yang jelas ini proses persidangan sudah berlangsung. Tentunya ini adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh JPU maupun majelis hakim. Nah, mereka hanya bisa mengusulkan apa gitu pihak Reza atau pihak Nikita Mirzani. Tapi keputusan semua dalam proses due process of law ini adalah pihak daripada pengadilan. Nah, apapun yang mereka sampaikan, apapun strategi yang mereka lakukan tentu sah-sah saja. Nah, kembali tadi ini bicara soal pembuktian. Poin utama, apakah unsur-unsur yang diterapkan, pasal-pasal yang diterapkan oleh Nikita Mirzani, kemudian unsurnya terpenuhi atau tidak? Ini kan yang menjadi tanda besar. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama netizen. Nah, kalaulah nanti pada saat proses pembuktian, kemudian pasal yang diterapkan kemudian unsur-unsur yang tidak terpenuhi, maka kami dan tegas menyatakan Nikita Mirzani harus bebas jika tidak terbukti. Kalaupun terbukti, tentunya ini PR besar buat jaksa penuntut umum sebagai pihak yang harus membuktikan apakah Nikita bersalah atau tidak. Demikian, teman-teman. Bang, terkait langkah tepat gak sih buat dari sudut pandang abang kalau Nikita menjadi justice collaboration? Karena banyak juga kan ya terkait berita atau kita lihat dari kemarin JPU membacakan eksepsi, kita coba mencerna gitu kan, ada nama lain di belakangnya. Baiknya menurut abang sebagai praktisi hukum gitu, bagus gak, langkah tepat gak sih kalau Niki itu menjadi justice collaboration, dia bongkar seterang-terangnya, kan ini kan juga mampu untuk meringankan hukuman dia nanti. Oke. Ya, memang terkait kalau Nikita Mirzani mau untuk menjadi justice collaboration, itu dari pihak pengacara ya harus melihat ini. Menurut saya, kalaupun itu memungkinkan, ya kenapa tidak mereka ambil langkah ini demi untuk memberikan Nikita Mirzani? Karena memang ini kan bicara soal masalah produk milik daripada Reza Gladys yang diduga punya katakanlah ada bahan di situ yang katakanlah
Legal. Ya, ilegal lah, katakanlah bahan itu yang overclaim membuat atau overclaim. Nah, kalaulah itu benar, ya kan, jika terbukti itu benar, maka Nikita Mirzani tidak bisa dijerat pasal, ya kan, terkait katakanlah dia mengancam untuk mencemarkan nama baik daripada desa. Nah, jadi kalau memang produk itu benar, ada bahan yang memang katakanlah overclaim tadi, tentunya Nikita Mirzani punya peluang. Tapi kalau memang tidak terbukti, artinya dia punya produk yang dimiliki oleh Reza Gladys itu sama sekali murni, tidak ada bahan-bahan yang katakanlah yang tidak perlu di situ, tentunya ya memang Nikita Mirzani kemungkinan besar bisa dijerat. Tapi kita tunggu hasil keputusan semua berada di majelis hakim. Dan kemudian bicara pembuktian, ingat, jangan lupa di dalam hukum pidana ada namanya asas yang menyatakan bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi harus benar-benar terang-benerang bukti ini. Kan gitu. Demikian teman-teman. Oke Bang, tapi berarti selain tadi yang Abang katakan, kalau memang terbukti Niki pasti ditahan, kalau tidak dibebaskan. Tapi kan nyatanya di sini banyak yang mengatakan ini di balik ini tuh ada yang menyeting lah untuk lebih besarnya. Apakah Niki berhak di situ untuk membongkar semuanya atau seperti apa nih? Jadi orang-orang yang di belakang Niki ini juga bisa terkuak gitu. Bicara ada yang menyeting atau tidak itu nggak ada urusan. Yang penting saya katakan tadi, semoga ini kan sudah masuk dalam agenda pembuktian. Tentunya yang menilai adalah majelis hakim. Jadi majelis hakim lah akan menilai dan menentukan dan memutuskan. Semoga, sekali lagi saya tegaskan tadi, semoga majelis hakim yang menangani perkara ini betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena memang kita tahu bersama, kenapa saya bilang menegakkan? Kadang-kadang kita lihat, bukan kadang-kadang saja, sering kita lihat bahwa kebenaran dan keadilan miring, makanya harus ditegakkan. Inilah kesempatan majelis hakim untuk bisa membuktikan kepada masyarakat lewat kasus ini betul-betul on the track. Dia betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian tuh. Satu lagi Bang, mungkin menurut Abang dalam kasus ini cukup menarik, nggak sih, kan ini menjadi sorotan publik sekali ya, dari awal mulai overclaim sampai ke jalur hukum ujung-ujungnya gitu kan. Pandangan Abang sebagai praktisi hukum untuk kasus ini seperti apa nih dari segi hukum sendiri ya kan? Apakah mungkin emang sesuai atau emang ada sesuatu? Baik, memang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini cukup panjang gitu loh, dan ini masyarakat bisa melihat ini luar biasa. Nah, memang akhirnya ada banyak dugaan-dugaan ya, terkait dugaan kepada penyidik, dugaan terhadap JPU, bahkan mungkin dalam persidangan ini, bahkan dibilang ada orang-orang besar di belakang. Oke lah, itu whatever lah, siapa saja bisa menduga, tetapi yang jelas kita bisa melihat proses ini, karena ini sudah proses berjalan. Ya, ini bisa kita kawal, pihak teman-teman wartawan pun bisa melihat. Saya rasa pihak pengadilan, terutama majelis hakim, saya pikir mereka akan berpikir panjang untuk bermain dalam hal proses persidangan ini. Dan kita coba membangun kepercayaan terhadap pengadilan, terhadap majelis hakim yang menangani perkara ini. Dan sekali lagi saya bilang tadi, kita berharap sudah saatnya memang kebenaran dan keadilan ditegakkan. Walaupun sudah miring dan sering miring, kali ini saya berharap kepada majelis hakim yang menangani perkara ini harus betul-betul berdasarkan kebenaran dan keadilan. Demikian, terima kasih. Oke, terakhir dari saya Bang. Bang, sepanjang sidang itu banyak hal-hal yang terjadi Bang. Di mana ya mungkin dari penggemar atau teman atau apa kan kadang bikin ngadu. Ya. Bahkan meneriakan JPU pakai lepas tuh masker segala macam. Hal-hal ini menjadi penilaian gak sih Bang? Yang nantinya kan ketika nanti mau ketok palu kan hal yang meringankan, hal yang memberatkan segala macam, hakim akan bilang berpengaruh gak Bang nanti Bang? Ketika bahkan ada ngirim karangan bunga, itu kan ngeri banget ya Bang. Gimana Bang? Oke, memang saya melihat ada dua kubu ya. Ada kubunya Nikita Mirzani, ada kubu Reza Gladys. Kan gitu. Memang mereka melakukan pertarungan bahkan di media manapun, bahkan di TikTok, di Instagram, ya kan? Teman-teman tahu. Saya juga melihat itu. Kadang-kadang saya suka lihat juga di TikTok fansnya Nick Mir dengan ini saling menyerang. Nah, apakah ada pengaruhnya memang? Apakah itu persidangan maupun di media? Saya pikir ini kembali tadi majelis hakim jangan sampai terpengaruh dengan apakah itu fansnya Nikita ataupun
Reza Gladys. Saya pikir ini harus tegak lurus. Kalau memang ini kita terbukti ya secara terang-terangan bersalah, ya diputuskan. Tapi kalaupun tidak, jangan sampai dipaksakan bahwa orang yang tidak bersalah kemudian dipaksakan untuk dia bersalah. Ini yang kami dari bukan saja praktisi hukum tapi masyarakat berharap agar supaya sudah saatnya penegak hukum harus betul-betul tegak lurus lah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jadi hitam putih. Kira-kira begitu. Demikian. Oke, berarti apapun kegaduhan, maksudnya tidak akan berpengaruh sama hukuman Tidak ini akan. ya, Bang. Tidak akan berpengaruh. Kalau salah, benar-benar. Kan begitu. Makanya kita tunggu. Ini kan tanggal berapa? 24. 24 besok. Untuk besok kan, untuk agenda pembuktian tentang saksi. Saksi korban. Kita tunggu aja, kita kasih kesempatan. Coba kita tenang dulu, terutama fans-fans daripada Nick Mir, kemudian Reza Gladys yang sering bertarung. Coba Anda bersabar dulu lah. Bersabar, kita tunggu sampai ending persoalan ini. Kita tunggu hasil akhir daripada kasus ini. Demikian, terima kasih. Sip.